Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yanuar Setianingsih. Kalian bisa memanggil saya Bu Yanuar. Di sini saya sebagai pengajar pemrograman website dan perangkat bergerak. Jadi sebelum kita memulai pelajaran hari ini, pastikan kalian tetap mematuhi protokol kesehatan, cuci tangan, dan makan makanan bergizi. Oke, silakan diperhatikan pelajaran hari ini. Halo, kita akan mulai masuk ke pengantar pemrograman website. Jadi sebelum kita mempelajari apa itu website, kita akan masuk dulu. Kita akan mengetahui dulu apa saja profesi dan pengembangan aplikasi website itu ya. Dan alur dan perangkat website itu apa saja. Pemrograman website dasar itu ada 6 ya. Kita akan mempelajari teknologi website dulu. Ini dulu, kemudian kita nanti akan masuk ke teks web yang itu, kemudian selanjutnya masuk ke multimedia, hyperlink, tabel, dan formulir seperti itu. Nah, sebelum kita masuk ke ke pengenalan website, kan kalian bergabung dengan Google Classroom ini. Jadi nanti kita akan mengumpulkan tugas, mengumpulkan absensi, melakukan kuis itu di Google Classroom ini. Nah, kodenya ini adalah ini. Nah, caranya kalian bisa buka browser kalian. Misalnya kalian pakai ini. Nah, misalnya pakai Firefox, kalau saya pakai Firefox, kalau kalian bisa pakai Google Chrome itu bisa ya. Oke, selanjutnya kalian masuk ke google.com. Baik, sudah masuk ke google.com, kalian pertama sign in. Nah, pertama masuk sini kita lakukan sign in. Kalian sign in kalau belum login ya. Sign in. Masukkan email dan password kalian. Nah, saya harap kalian sudah mempunyai akun Google punya kalian sendiri. Gunakan nama yang benar, username yang benar, karena itu akan selalu kalian pakai sampai kalian mencari kerja, sampai kalian lulus nanti ya. Masukkan passwordnya juga. Kalau sudah masuk di Google, kalau sudah masuk seperti ini, kalian bisa cari Classroom. Nah, dia ini punyanya Google ya, ini ya, Classroom google.com. Nah, kalian pakai yang ini. Ambil Google Classroom-nya, dibuka. Selanjutnya kalian bergabung dengan Google-nya tadi, kodenya yang tadi saya bagikan ya. Nah, sudah bergabung. Di sini nanti ini kalian masuk sebagai siswa. Nah, yang mempunyai ini adalah saya. Oke. Nah, ini adalah gurunya yang mengajar dan ini adalah tugasnya. Kalian bisa mengecek di sini, nanti akan di bar sini kalian bisa melihat tugas-tugasnya apa yang dilakukan. Di sini ada tugas kelas. Nah, lihat tugas Anda, kalian bisa melihat tugas yang belum dikerjakan itu apa ya. Gitu. Terus misalnya di sini sekarang ini ada tugas kalian sesuai perintahnya kalian pakai ini quiz. Dibuka ininya, quick link quizzes, kalian bisa kerjakan. Nah, diklik aja linknya, diklik ke linknya. Ini quiznya kita akan melakukan sebagai pretest. Quiznya kita buat seperti game gitu ya, jadi kalian santai saja mengikuti ini gitu. Nanti untuk pengumpulan praktek itu praktek di rumah, praktek pemrogramannya ini juga di sini. Lewat sini juga, lewat Google Classroom juga. Nah, ini namanya tab bar. Nah, ini tabnya punyanya Google Classroom, ini punyanya quizzes. Nah, masukkan nama. Pastikan kalian masukkan nama lengkap kalian ya. Nama kalian lengkap kalian agar apa? Agar saya Bu Yanuar bisa melakukan absensi dengan mudah. Kalau misalnya menggunakan nama yang aneh-aneh, nanti Bu Yanuar kesulitan. Dan ini akan Bu Yanuar masukkan sebagai nilai keaktifan. Nah, pastikan kalian nggak mau kalau nggak punya nilai keaktifan ya. Mulai game. Nah, kenapa namanya game? Ya karena kita mau nge-game ini. Sisa waktunya ini. Oke. Kalian mau masuk dengan Google boleh atau lewati boleh. Nah, kira-kira seperti ini, saya harap kalian paham. Oke, ini adalah pengerjaannya. Oke,
langkah pertama kalian mengerjakan pretest ini dulu. Pertama kalian pretest dulu, cek soalnya ada di Google Classroom, kodenya sekian ya. Oke. Selanjutnya kita masuk ke bagian profesi dan pengembangan aplikasi website. Bagian pertama, tahu website? Nah, ini ada website apa ini? Website YouTube. Nah, ada yang belum pernah buka YouTube? Saya rasa sudah pernah buka semua ya. Oke, YouTube itu di suatu website itu pembentuknya ada 3 bagian. Aplikasinya ini, kalian kalau buka YouTube, itu kalian lewat namanya aplikasi browser. Browser itu aplikasi yang digunakan untuk membuka sebuah website ya. Macamnya banyak, ada Google Chrome, ada Firefox, ada Internet Explorer, ada Opera dan lain-lain. Ya, banyak yang namanya browser. Selanjutnya, kalau sudah membuka browser, yang kalian ketikkan itu alamatnya. Nah, alamat website itu kalian ketikkan di sini biasanya www.google.com gitu, www.facebook.com, www.youtube.com. Nah, itu adalah alamat website. Selanjutnya, itu adalah URL. URL itu adalah Uniform Resource Locator, atau nama lainnya adalah alamat website. Selanjutnya, nah, ketika kalian setelah mengetikkan alamat sebuah website, akan tampil halamannya website. Nah, halaman website itu yang disebut dokumen website. Apa yang kita buat nanti? Kita akan membuat dokumennya, isinya itu. Nah, dari kotak yang warna biru muda, biru terang ini, biru tua ini, nah kita akan membuat ini, gitu. Seperti itu halamannya ya. Memprosesnya, melihatnya menggunakan browser dengan cara memasukkan alamat. Sejarah website. Nah, website ini yang menciptakan adalah Bapak Tim Berners-Lee. Nah, Bapak Tim Berners-Lee ini orang yang pintar. Orang pintar itu sukanya melakukan sesuatu dengan cepat, tepat, dan tidak berulang-ulang. Bapak Berners-Lee ini, Bapak Lee ini ada mempunyai banyak sekali artikel-artikel, arsip-arsip riset, karena beliau ini kan orang pintar ya, pastinya banyak risetnya itu ditaruh di sebuah lemari yang cukup besar zaman dulu mungkin ya. Nah, dokumen-dokumen itu kan banyak, pasti kesusahan untuk mencari suatu dokumen gitu. Jadi Bapak ini membuat aplikasi, membuat program dengan nama www. Ini program yang ditemukan Bapak Berners-Lee pada tahun 1991. Awalnya, Bapak Berners-Lee hanya ingin menemukan cara untuk menyusun arsip-arsip risetnya. Nah, arsip-arsip risetnya itu pertamanya untuk keperluan bapaknya sendiri ini, Bapak Berners-Lee sendiri gitu. Aplikasinya dulu itu pertama dikasih nama, sistem itu dikasih nama dengan nama Enquire. Harapannya dulu Pak Berners-Lee itu dengan pakai program itu, dia membuat sebuah jaringan sederhana yang dimana ketika kita mengklik tautan linknya, arsipnya itu langsung dapat gitu oleh Bapak Berners-Lee gitu. Jadi lebih mudah mencari informasi yang dibutuhkan. Nah, inilah menjadi dasar dari sebuah perkembangan yang disebut www. ini atau www ini dikembangkan pertama kali di Pusat Penelitian Fisika di Eropa oleh CERN, Organization Europe for La Recherche Nuclear, Jenewa. Kemudian pada musim panas tahun 1991, www secara resmi digunakan secara luas pada jaringan internet. Kira-kira apa saja sih kalian kalau sudah lulus nanti bisa bekerja dalam bidang apa saja ya di dalam bidang IT? Nah, kelompoknya itu bisa dibedakan menjadi 3 kelompok pengelompokan profesinya di bidang IT. Kelompok pertama adalah mereka yang bergelut di bidang dunia perangkat lunak atau software. Nah, software ini adalah orang-orang mereka yang merancang sistem operasi, database maupun sistem aplikasi. Di dalam kelompok bidang software ini ada orang-orang yang bisa bekerja sebagai sistem analis, bisa bekerja sebagai programmer, atau bisa sebagai web designer gitu, atau web programmer juga. Oke, yang selanjutnya, kelompok kedua itu orang-orang yang bergelut di bidang perangkat keras atau bidang hardware. Dalam bidang hardware ini terdapat pekerjaan seperti technical engineering, itu sebagai teknisi.
Nah, teknisinya komputer untuk memelihara sistem maupun perbaikan perangkat sistem komputer. Terus selanjutnya adalah network engineering. Nah, networking engineering ini adalah orang-orang yang bekerja di bidang jaringan komputer dan melakukan perawatan atau maintenance pada jaringan komputer. Yang selanjutnya adalah bidang operasional. Jadi orang yang mengoperasikan program yang berhubungan dengan data-data elektronik untuk masukkan data, edit data, terus manipulasi data dan lain-lain. Nah, terus selanjutnya adalah sistem administrator, orang yang melakukan administrasi terhadap sistem. Nah, itu tadi kira-kira adalah profesi dalam bidang IT. Kalian mau masuk ke yang mana? Kalian bisa masuk ke bidang software, atau pengen mencoba di bagian hardware juga bisa, atau mungkin di bidang operasional. Nah, kalau hubungannya dengan aplikasi pemrograman website, profesi apa yang bisa dikembangkan dalam pemrograman website ini ya? Ragamnya tuh banyak, macam-macam profesi di bidang IT, apalagi di pengembangan aplikasi website ini ya. Kira-kira apa saja sih? Yang pertama ini adalah profesi yang berkaitan langsung dengan website itu. Pertama, web designer. Web designer itu bertanggung jawab untuk menentukan tampilan sebuah website. Nah, website yang bagus itu pastinya kan keren, pastinya kan tampilannya menarik. Nah, ini adalah tugas web designer. Fokusnya pekerja ini adalah untuk membuat tampilan atau layout website agar bisa berfungsi sempurna, agar para pengunjung website itu betah berada di website. Web designer itu harus menguasai HTML pertama ya, terus aplikasi pengolahan gambar. Nah, kemudian bisa memanipulasi animasi, terutama juga menggunakan JavaScript, CSS. Nah, seperti itu. Web designer itu termasuk itu. Selanjutnya, web programmer. Web programmer itu apa sih? Web programmer adalah sesuai namanya ya, program. Berarti adalah orang yang memprogram pengkodingan suatu bahasa pemrograman pada sebuah website agar dinamis. Dinamis itu apa sih? Dinamis itu ketika kalian membuat suatu website, ada interaksi antara pengguna website dengan aplikasinya. Ketika pengguna website menginputkan suatu data, aplikasi akan mengembalikan data. Nah, itu adalah contoh sebuah aplikasi website yang dinamis. Ada take and give, ada input dan output data. Web programmer itu harus bisa menguasai apa? Web programmer yang pertama harus menguasai itu PHP. PHP itu adalah PHP Hypertext Preprocessor, database, menguasai JavaScript dan lain-lain. CSS juga bisa menguasai CSS. Nah, profesi selanjutnya adalah web administrator. Web administrator itu tugasnya apa? Ada tugasnya itu untuk memaintenance suatu server. Diharapkan nanti orang ini, administrator ini, mengerti akan sistem operasi server. Web administrator itu lebih dekat ke arah penguasaan operating system Linux atau Windows, kemudian instalasi jaringan web servernya, terus keamanan server, itu tugas sebagai web administrator. Selanjutnya, webmaster. Webmaster ini adalah sesuai namanya master. Kalau udah master berarti levelnya lebih tinggi ya. Berarti webmaster ini adalah seseorang yang mengerti akan kesemua hal dari desain, program, dan keamanan server. Bisa dikatakan webmaster ini adalah orang-orang yang bisa menjadi web designer, bisa menjadi web programmer, dan bisa menjadi web administrator. Selanjutnya, kalian bisa menjadi web developer. Web developer itu adalah ke semua profesi yang tadi kita bahas. Itu bisa disebut suatu tim dinamakan dengan web developer. Nah, seperti itu. Oke, ketika tadi masuk ke sebuah website, kalian kan tadi mengetikkan www.youtube.com gitu ya, http www.youtube.com gitu. Sekarang apa sih yang kalian ketikkan itu? Maksudnya apa? Pembagian alamat website itu dibagi menjadi ini. Pertama, menjadi 3 bagian. Nah, seperti ini. HTTP dulu itu apa? Ada www.example.com itu apa? Ada 2011/sample/first.html itu apa ya? Ini disebut ketiga bagian ini disebut sebagai URL. URL lengkapnya terdiri dari 3 komponen: protokol, ini namanya HTTP, namanya protokol, terus www.example.com namanya itu disebut nama situs, terus 2011 dan seterusnya itu disebut path atau sumber daya. Path ke dokumen atau sumbernya.
Kita pahami dulu HTTP itu apa. Yang pertama dicek URL itu menentukan protokol yang mau digunakan itu apa gitu. Nah, biasanya kita pakai HTTP atau HTTPS ya. Sekarang sudah berkembang pada HTTPS. HTTP itu adalah protokol untuk dokumen hypertext atau directory. Macamnya banyak, ada FTP, ada news, ada file. Kalau FTP itu untuk file transfer protocol atau file yang tersedia untuk di-download. Kalau news itu untuk halaman berita. Kalau file itu berupa file yang terletak pada drive lokal di komputernya masing-masing. Nah, ini tentang akses protokol. Selanjutnya kita akan masuk ke bagian host dan domain. Nah, selama ini kalian kan taunya youtube.com, terus google.com, detik.com, terus tribunnews.com dan lain-lain. Nah, itu disebut sebagai domain. Sedangkan www di depannya domain itu adalah host, ya. Domainnya itu di sini tuh dicontoh itu example.com. Ada .com, .org, ada .co.id, ada banyak domain. Nah, di depan domain itu ada host atau www. Nah, www ini itu menjadi sebuah kesepakatan internasional. Tidak perlu ditulis, tidak apa-apa, karena sudah otomatis sekarang itu sudah bisa langsung keluar sendiri otomatis, tidak perlu ditulis. Kalau di domain biasanya kan ada example.com gini ya. Contoh di atas kan example.com itu domain utama ya. Terus kalau misalnya ada kayak development example.com, clients example.com. Kalau dipisahkan dengan titik gitu ya, ini ada titiknya beberapa, nah itu disebut sebagai subdomain. Selanjutnya, setelah domain itu ada slash, itu adalah path directory. Bagian ini disebut path atau directory atau letak di mana dokumen yang akan diminta. Nah, dokumen yang akan diminta ini adalah first.html. Berarti ini server meminta dokumen dengan nama first HTML di directory samples di directory 2011. URL ini yang di atas ini ya secara lengkap HTTP sampai belakangnya itu artinya adalah ingin menggunakan protokol HTTP untuk terhubung ke server web example.com dan meminta dokumen first HTML yang terletak di directory sampel yang ada di directory 2011. Nah, ini salah tulis ya, maaf ya. Untuk lanjut ke bagian alur selanjutnya, kalian lakukan mid test dulu. Mid testnya sudah saya share di Google Classroom. Kalian bisa buka lagi tadi di Google Classroom. Kalian akan melihat tugas baru dengan nama mid test. Nah, kalian bisa lakukan mid test, dikerjakan di quizzes. Oke, bagian yang selanjutnya, alur dan perangkat. Pastikan kalian sudah mengerjakan mid test ya sebelum kita memasuki ke bagian alur dan perangkat. Sebelum masuk ke selanjutnya, website itu apa sih bedanya website satu dengan lainnya? Nah, website itu pasti punya tujuan masing-masing. Nah, tujuan-tujuan ini kita bagi dua. Formulasi atau tujuan dari dibentuknya suatu website itu dibagi dua. Tujuan pertama itu website yang bersifat informatif, dan website yang bersifat informatif itu adalah suatu website yang menyediakan informasi tertentu kepada pengguna, biasanya berupa teks, grafik, audio, dan video, memberikan informasi. Nah, selanjutnya adalah website yang bersifat fungsional. Dengan tujuan website yang bersifat fungsional, ini kita akan tahu tujuan utama dari dibuatnya website ini adalah untuk melakukan suatu fungsi yang dibutuhkan pengguna. Misalnya dengan aplikasi OJS Student ini, kalian sebagai siswa SMK PGRI 3 bisa melihat nilai akhir dan nilai jadwal pelajaran yang telah diisikan oleh guru kalian. Nah, caranya seperti apa? Kalian bisa melakukan dengan klik daftar di sini dan masukkan NIS dan ikuti langkah-langkah selanjutnya. Kemudian kalian bisa login dan bisa melihat nilai-nilai kalian yang telah kalian dapatkan ya. Ketika membuat sebuah website, pastikan kalian merencanakan dan menganalisis kebutuhan dari suatu website itu. Pertama kita analisis dulu. Analisisnya yang diperlukan apa saja untuk dalam membuat website ini. Analisis isi informasi. Analisis isi informasi ini apa? Analisis isi informasi ini kita akan identifikasi isi website itu nanti akan menampilkan
apa saja, apakah menampilkan teks saja atau menampilkan grafik, audio maupun video. Informasinya nanti kita mau isi apa. Misalnya kalian mau membuat website dengan website yang menginformasikan suatu berita-berita berupa video, atau membuat aplikasi informasi yang berupa website yang menampilkan berita-berita. Yang kedua, selanjutnya adalah analisis dari segi interaksi. Kalian harus menganalisis website itu nanti bagaimana interaksinya dengan pengguna. Yang ketiga adalah analisis fungsional. Analisis fungsional ini tentang proses gimana website ini menampilkan informasinya kepada pengguna, bersifat fungsional. Kalau ingin menampilkan website untuk menampilkan nilai sehari-hari, berarti nilai apa saja yang akan ditampilkan pengguna? Apakah nilai ulangan saja kah, atau nilai PR-nya, atau nilai ujian tengah semester saja? Nah, itu harus kalian pikirkan analisis fungsionalnya. Selanjutnya adalah analisis konfigurasinya. Kalian setelah membuat perencanaan informasi, interaksinya bagaimana, fungsinya seperti apa, selanjutnya kalian konfigurasi. Nah, analisis konfigurasi ini digunakan ketika kalian membuat website. Kalian harus merencanakan bagaimana penyimpanan datanya, relasi database-nya bagaimana juga. Jika sudah, nanti kalian bisa melakukan pembuatan sketsa, pembuatan diagram, terus bagaimana alur storyboard-nya, rancangannya, seperti itu. Dalam dalam pembuatan website yang dibutuhkan pertama itu adalah perangkat keras. Kalau yang di perangkat keras yang dipakai kurang lebih seperti ini. Laptop atau komputer PC, atau bisa menggunakan laptop, itu bisa menggunakan kamera untuk pengambilan gambar. Kalau website tanpa gambar kayaknya juga agak sepi kan ya. Terus ada keyboard, ada mouse juga, perangkat inputnya, dan menggunakan earphone atau speaker untuk mengecek suaranya, audionya. Berdampingan dengan perangkat keras itu ada yang namanya perangkat lunak. Perangkat lunak yang dipakai untuk pemrograman aplikasi berbasis website ini adalah menggunakan text editor. Text editor bisa menggunakan Notepad++, Sublime, NetBeans, Dreamweaver, itu banyak text editor. Pengolah gambar di sini bisa pakai Photoshop, Corel, bisa pakai Paint, yang jelas untuk mengolah gambar. Selanjutnya yang tidak kalah penting adalah browser. Yang biasanya dipakai itu Internet Explorer, Chrome, Mozilla Firefox. Selanjutnya adalah layanan web server. Layanan web server ini untuk sebagai web servernya. Untuk siswa baru, ini yang saya sarankan ya, spesifikasi laptop yang disarankan. Bukan berarti harus dituruti. Kalau bisa lebih baik bisa. Ini hanya iklan ya, Asus ini ya, tidak usah diperhatikan, gambar saja. Tidak harus Asus, tidak harus MacBook juga. Oke. Yang disarankan adalah Intel Core i5, karena kita nanti setelah ini setelah pemrograman website ini bersiap untuk pemrograman perangkat bergerak. Pemrograman perangkat bergerak itu menggunakan Android. Android itu juga kalau menggunakan Intel Core i3 juga saya rasa agak kurang maksimal gitu penggunaannya. Nah, ini yang saya sarankan adalah Intel Core i5. Kalau misalnya yang bisa di bawahnya sih Core i5 bisa, silahkan. RAM-nya yang disarankan 8 GB, hard disk-nya 500 GB, VGA-nya 2 GB ataupun tidak pakai VGA boleh, Full HD display, dan selanjutnya yang tidak kalah penting, pastikan yang terinstall adalah Windows 10 64 bit. Kenapa 64 bit yang kita pakai? Karena kita menyeragamkan softwarenya semua. Ini yang disarankan. Kalaupun tidak untuk spesifikasi yang di bawahnya seperti ini, boleh saja. Boleh saja. Atau kalau yang mau di atasnya juga lebih baik. Ini tidak harus, tapi kalau mau bertanya ingin membeli laptop yang seperti apa, ini yang saya sarankan. Baik ya. Selanjutnya bisa dilanjutkan untuk mengerjakan post test. Dengan mengerjakan post test ini artinya kalian sudah memahami pengantar pemrograman website tadi. Post test ini sudah saya share di Google Classroom. Bisa kalian buka lagi Google Classroom-nya, kemudian kalian pilih untuk pengerjaan post testnya itu tadi ya. Silakan dikerjakan.
Baiklah, untuk pertemuan selanjutnya kalian harus mempersiapkan PC atau laptop. Kalau untuk pertemuan yang hari ini tadi kalian menggunakan handphone saja masih bisa. Untuk pertemuan selanjutnya dimohon untuk mempersiapkan laptop atau PC atau komputer yang sudah terinstall software text editor Sublime. Nah, kalian bisa mendownload, linknya nanti saya share ya di description, dan menginstal juga software XAMPP. Ini untuk modul pembelajaran. Untuk materi selanjutnya bisa di-download lewat barcode ini ya. Barcode-nya kalian bisa scan atau scan di HP bisa. Atau nanti kalau menggunakan atau mau pakai link di description, nanti saya lampirkan di description box juga. Selanjutnya, untuk pertemuan selanjutnya kalian bisa mempelajari kegiatan belajar 3 dulu, yaitu menyajikan format teks dalam website. Kalian bisa baca dulu mengenai modul itu. Saya rasa sekian dari penjelasan dari saya. Kalau memang masih ada kurang jelas, ingin bertanya, silakan menghubungi lewat WhatsApp ya, atau menggunakan Google Classroom. Terima kasih, tetap semangat, jaga kesehatan, patuhi protokol kesehatan, bersama-sama kita perangi COVID-19. Terima kasih.